tuh pasti lelah ya, karena selama daring itu kan kita cuma kayak bangun pagi terus masuk Zoom terus kerja. Pandemi COVID-19 rasanya masih menjadi pembicaraan hangat hingga saat ini. Merenggut sebagian tatanan kehidupan, tak luput juga pendidikan. Dibingungkan oleh keadaan dan dihadapkan oleh kenyataan bahwa semua tak lagi sama. Di tengah berjuang melawan pandemi hingga mati, ada mereka yang mengisi ilmu sambil beradaptasi. Dihadapkan transformasi dan pemulihan wabah dari negeri ini. Kata mereka pusing, kata mereka lelah. Kata mereka kapan semua ini diakhiri. Kabarnya tak kunjung menemukan titik terang. Kabarnya seakan dibungkam. Beberapa sudah terlanjur nyaman, yang lainnya masih terus berjuang. Sebenarnya, apa yang ingin mereka sampaikan? Kita bisa lihat terlebih dahulu dari apa sih sebenarnya itu kesehatan mental. Nah, kesehatan mental menurut World Health Organization atau WHO sendiri itu adalah sebuah keadaan di mana seseorang itu menyadari kemampuannya, mampu mengatasi stres kesehariannya, dan mampu berkontribusi terhadap masyarakat luas gitu. Jadi kita tuh bisa melihat kesehatan mental itu secara spektrum, bukan secara tidak sehat dan sehat gitu. Karena nyatanya orang yang memiliki kesehatan mental yang baik, mereka juga turut merasakan rasa frustrasi, merasa bingung, merasa cemas gitu. Tapi tergantung bagaimana individu merespon tuntutan atau tantangan yang terjadi di lingkungan sekitarnya gitu, yang menjadikan mereka tangguh dan menjadikan kesehatan mental mereka juga lebih baik gitu. Saya setuju dengan pernyataan tersebut. Kenapa? Karena saya sendiri pernah mengalami suatu ketika kayak gitu. Saking seringnya perkuliahan secara daring itu membuat satu titik itu awalnya pasti jenuh gitu. Setelah jenuh itu ada fase di mana kita mulai kayak stres sendiri karena satu sisi harus di depan layar berjam-jam dan kita nggak ada sosialisasi dengan orang-orang sekitar kita. Nah itu mungkin menyebabkan satu awal atau satu fase yang buat kita penyakit mental ya tadi seperti itu. Itu sih. Saya sangat setuju sekali dengan pernyataan tersebut. Memang benar saat kita kuliah daring melalui Zoom itu bakal menimbulkan kejenuhan, kejenuhan sendiri bagi mahasiswa, dan juga mahasiswa sekarang lebih antisosial ya, karena sering di rumah terus kan ya, sehingga tidak keluar lingkungan dan tidak ketemu dengan teman-temannya, dan ini menjadi bahaya banget bagi mahasiswa karena mahasiswa tidak bisa bermain dengan temannya seperti itu, antisosial bahasa kerennya seperti itu. Kalau ditanya seperti itu ya stresnya itu bukan karena stres ke ke kondisi jiwa sih, tapi bukan itu, kayak stresnya itu kayak gara-gara tugas pikirannya tambah gitu. Karena kalau aku kan udah ngerasain luring sama daring itu kan udah kerasa, kalau di daring itu memang benar-benar stresnya itu kayak di tugasnya itu lebih banyak daripada pas saat kita luring. Stres dan rasa cemas itu sebenarnya perasaan ya, emosi begitu. Dan sebenarnya itu bukan indikasi seseorang itu memiliki gangguan kesehatan mental atau tidak gitu. Karena kembali lagi bagaimana seorang individu itu merespon terhadap tuntutan atau bagaimana individu itu menanggapi tantangan dari lingkungannya gitu. Jadi sebenarnya rasa stres atau rasa cemas itu sebenarnya adalah sebuah pesan bagi individu. Oh, lagi merasa seperti ini karena mungkin tuntutan tugasnya banyak, deadline-nya juga sering mepet-mepet gitu. Jadi mungkin ada rasa stres atau rasa cemas itu. Nah, rasa stres dan rasa cemas itu sebenarnya ketika pada kadar
yang cukup bagi seorang individu untuk mengatasi itu sebenarnya bagus karena mereka bisa tergerak untuk melakukan suatu tindakan, misalnya menyelesaikan tugas atau segera menghubungi dosen gitu. Tapi ketika stres atau kecemasan itu melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya, itu yang perlu kayak pertanda atau sinyal gitu. Jadi perlu ada kemampuan adaptasi yang harus dilakukan individu tersebut supaya rasa stres dan rasa cemasnya itu dapat dikendalikan oleh mereka. Jadi bukan serta-merta adanya rasa emosi yang rasa cemas atau stres itu gangguan atau indikasi gangguan mental ya. Pandemi ini menurut saya bisa jadi pemicu gitu. Terlebih lagi kita bisa melihat kembali bagaimana asal muasal gangguan mental itu terjadi gitu. Salah satunya adalah faktor kepribadian seseorang. Misalnya salah satu faktor penting yaitu faktor kepribadian neurotik, atau ketika seseorang itu mudah merasa cemas, gelisah, khawatir, merasa dunia ini tuh tidak aman bagi mereka, merasa orang lain itu mengancam bagi dirinya sendiri, itu adalah kepribadian yang neurotik. Jadi seorang individu yang memiliki kepribadian tersebut memang lebih rentan untuk memiliki tantangan atau gangguan dalam mentalnya gitu. Selain itu juga ada faktor genetik ya, ketika ada seorang keluarga yang juga memiliki tantangan secara kesehatan mentalnya, itu juga bisa sangat berpengaruh. Dan yang terakhir adalah bagaimana individu itu dibesarkan atau diperlakukan di lingkungan sosialnya, terutama hubungan dengan orang tua. Jadi bagaimana orang tua mengasuh mereka, apakah dengan memberikan kasih sayang atau ada juga yang melakukan kekerasan. Jadi ketika individu yang memiliki resiko yang tinggi, misalnya dibesarkan di lingkungan yang tidak mendukung, tidak mendapatkan kasih sayang, terlebih lagi mereka juga memiliki kepribadian tertentu, misalnya neurotik, dan juga ada predisposisi atau keturunan secara genetik, itu akan membuat mereka lebih rentan sekali terhadap gangguan mental. Tidak hanya secara pandemi saja ya. Jadi ketika individu memiliki kerentanan yang rendah gitu, misalnya dibesarkan di lingkungan keluarga yang mereka merasa diterima, diberikan kasih sayang, mampu menghadapi tantangan, memiliki pandangan yang positif terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya, meskipun adanya pandemi ini mereka masih dapat berfungsi secara optimal gitu. Harapannya, kesan-pesannya, mungkin ada sebagian orang yang lebih senang daring, ada yang suka luring seperti itu. Tapi mau nggak mau gitu, kalau harapan dari saya sih semua kembali seperti semula gitu. Walaupun mungkin ada tetap perkuliahan secara luring pasti ada plus minusnya juga, tapi memang sejatinya kuliah itu seharusnya luring kayak gitu kan, karena kita bisa bersosialisasi dengan kawan-kawan kita, itu juga yang bisa membuat kita lebih termotivasi untuk kuliah kayak gitu, dan mau minimalisir tadi ya kayak penyakit mental atau dan lainnya kayak gitu. Jadi itu harapannya sih keadaan mulai kondusif, maupun kalau misal tetap secara daring ya harapannya bisa diperbaiki sistemnya ke depan kayak gitu, agar kita pun mahasiswa nggak yang berjam-jam di depan layar seperti itu. Terima kasih. Harapannya ya tetap luring, dan juga kita bisa ketemu teman-teman kita, dan ya kita bisa kuliah luring, karena kuliah luring juga menyenangkan menurut saya, karena itu tadi bisa kita kerjakan bersama teman-teman, atau saat setelah kuliah itu kita bisa belajar bersama, sehingga kita bisa mewarnai kuliah kita seperti itu.
harapannya buat kedepannya, yang pertama daringnya udah cukup sampai sini aja karena kondisinya juga udah lumayan baik, bisa dipertimbangkan untuk luring dengan protokol kesehatan, terus dengan matang lah pokoknya. Waktu luringnya itu tuh dipersiapkan biar kita juga dari mahasiswa tuh bisa merasakan dan bisa memahami penjelasan dari dosen secara langsung, karena itu juga sangat penting ya buat pemikiran kita, biar kita juga terbuka wawasannya kalau ketemu orang, interaksi dengan orang gitu sih. Gimana? Saya juga setuju dengan pendapatnya Siva. Kalau dilihat dari segi saat ini kenaikan COVID, ya alhamdulillah kan udah menurun. Jadi lebih baik kita kayak dipersiapkan luring sedikit demi sedikit dengan protokol kesehatan yang lebih ketat agar para mahasiswa itu akan lulus dengan kualitas yang berbobot, bukan kualitas nilai seadanya yang saat daring itu kayak cuma kerjain tumpuk sesuai deadline dan lain-lain. Jadi lebih ke nanti lulus itu mempunyai kualitas, ya emang dia itu paham akan apa yang diambil. Bagi yang merasakan stres, bagi yang merasakan rasa cemas gitu sebagai mahasiswa, itu saya ingin menyampaikan bahwa itu hal yang wajar gitu. Coba kamu cerita ke temanmu, pasti temanmu juga akan merespon hal yang sama gitu, akan mengeluhkan keadaan yang mungkin sekiranya mirip gitu. Jadi itu nggak menjadikan kamu lebih lemah atau kok aku kayak gini aja nggak bisa ya gitu. Nggak perlu berpikiran seperti itu, karena yang kita sedang alami di pandemi ini itu adalah perubahan yang sangat besar gitu. Jadi tentunya ketika kamu tidak bisa melakukan suatu pekerjaan seperti halnya sebelum pandemi, itu wajar terjadi. Yang bisa kamu lakukan itu sebenarnya menerima keadaan apa adanya gitu dan berusaha untuk memperbaiki keadaan tersebut. Kamu sepenuhnya bertanggung jawab atas kesehatan mental, kesehatan fisik yang kamu miliki gitu. Ketika kamu tidak bisa menghadapinya sendiri, itu tidak menjadikan kamu lemah gitu. Justru merupakan suatu keberanian jika kamu itu bisa berkonsultasi ke orang lain, dan ketika orang lain itu profesional itu malah lebih bagus gitu. Karena mereka tentunya yang memiliki pengetahuan yang lebih dan tentunya bisa membantu kamu dalam menghadapi tantangan yang sedang kamu hadapi. Jadi tetap semangat, dan sekiranya ketika kamu lagi merasa down, it's okay gitu. Coba cukupkan rasa cinta kepada diri sendiri, dan rasa yang kamu miliki ini itu tidak mengurangi keberhargaan yang kamu miliki gitu.